Farhad Abbas anggap Ferdy Sambo pahlawan atas pengkhianatan Brigadir J yang diduga lecehkan Putri Chandrawati. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, agar kami makin bersemangat berikan kalian berita menarik setiap harinya. Farhad Abbas turut berikan komentar terkait kasus pembunuhan Brigadir J yang menjerat Ferdy Sambo serta istrinya Putri Chandrawati sebagai tersangka. Pengacara tersebut menganggap bahwa Ferdy Sambo telah melakukan hal yang seharusnya. Bahkan Farhad Abbas berpendapat bahwa Ferdy Sambo adalah pahlawan penegak hukum di kepolisian. Saya menganggap Sambo ini pahlawan penegak hukum di kepolisian, ujar Farhad Abbas, dikutip Suara.com dari channel YouTube Uya Kuya. Pendapat tersebut disampaikan Farhad Abbas dengan alasan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J. Brigadir J yang merupakan ajudan Ferdy Sambo menurutnya telah melakukan pengkhianatan atasannya lewat hubungan gelap bersama istrinya, Putri Chandrawati. Jadi ini contoh yang baik. Kalau orang jadi ajudan, orang sudah jadi kepercayaan, jangan jadi pengkhianat, sambungnya. Tidak hanya menyangkut persoalan masyarakat, menurut Farhad Abbas, berdasarkan hukum Islam memang sudah sepatutnya pelaku perzinahan mendapat hukuman mati. Ini bukan menyangkut masyarakat, karena norma dalam Islam itu kalau orang berzina itu dibunuh, papar Farhad Abbas. Namun dalam hukum yang berlaku di Indonesia, lanjut Farhad Abbas menuturkan, menentang segala macam bentuk pembunuhan. Hukum positif kita itu tidak membuat untuk dibunuh, lanjut Farhad Abbas menerangkan. Farhad Abbas juga berasumsi bahwa Ferdy Sambo harusnya tidak dijerat pasal pembunuhan berencana atas kasus kematian Brigadir J. Menurut saya, ini bukan pembunuhan berencana, tapi perencanaan perselingkuhan yang gagal sehingga menyebabkan kematian pada penyelingkuh tersebut, tegas Farhad Abbas. Sementara itu, hingga saat ini, pihak kepolisian masih belum dapat memastikan terkait motif pembunuhan Brigadir J yang diduga dilakukan oleh Ferdy Sambo di rumah dinasnya di Duren 3, Jakarta Selatan. Putri Chandrawati, istri Ferdy Sambo, telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J alias Brigadir Yosua. Kendati begitu, berbeda dengan ibu lain yang ditahan karena berperkara hukum, Putri tak ditahan lantaran alasan kemanusiaan. Di tengah heboh Putri Chandrawati yang tak ditahan, muncul lagi dugaan pelecehan seksual terhadap istri Jenderal Bintang 2 itu dan banyak ditanggapi sejumlah kalangan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, pun angkat suara soal pelecehan seksual yang diduga menimpa Putri Chandrawati saat berada di Magelang, Jawa Tengah. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi kemudian mengatakan bahwa terdapat sejumlah kejanggalan dalam peristiwa dugaan pelecehan seksual oleh Brigadir J. Ada 7 kejanggalan atas dugaan peristiwa asusila atau pelecehan seksual di Magelang. Tapi saya hanya bisa sebutkan 6, ujar Edwin Partogi Senin tanggal 5 September tahun 2022. Apa saja 6 kejanggalan yang dirangkum LPSK dalam kasus dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati? 1. Brigadir J dan PC dalam satu rumah. Diketahui bahwa keberadaan Brigadir J dan PS terlihat di CCTV rumah dinas Ferdy Sambo di Duren 3. Yosua sejak tanggal 7 sampai tanggal 8 sejak dari Magelang sampai Jakarta masih satu rumah dengan PJ, ungkap Edwin Partogi. Korban yang punya lebih kuasa masih bisa tinggal satu rumah dengan terduga pelaku. Ini juga ganjil dan janggal. Lain lagi J masih dibawa oleh ibu PC ke rumah Saguling, kan dari Magelang ke rumah Saguling, sambungnya. 2. Putri Chandrawati bisa teriak, lantaran masih ada Kuat Maruf dan Susi, sopir dan ART Putri. Jika memang terjadi peristiwa dugaan pelecehan seksual, setidaknya Putri Chandrawati bisa teriak saat itu. Kalaupun terjadi peristiwa kan si ibu PC masih bisa teriak, tutur Edwin Partogi. 3. Ada saksi, Kuat Maruf dan Susi. Pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati oleh Brigadir Yosua kecil kemungkinan terjadi lantaran di rumah ada Kuat Maruf dan Susi saat kejadian di Magelang. Waktu peristiwa itu, yang diduga ada perbuatan asusila itu kan masih ada Kuat Maruf dan Susi, yang tentu dari sisi itu kecil kemungkinan terjadi peristiwa, ungkap Edwin Partogi. 4. Relasi kuasa. Dalam kasus dugaan pelecehan terhadap Putri Chandrawati, terdapat kaitan erat dengan relasi kuasa antara Brigadir J dengan PC.
Karena pelecehan seksual terjadi karena adanya faktor relasi kuasa dari pelaku terhadap korban. Sementara dalam kasus ini, relasi kuasa justru ada pada PC sendiri yang tidak lain atasan Brigadir J. Relasi kuasa tidak terpenuhi karena J adalah anak buah dari FS. PC adalah istri jenderal, sebutnya. 5. PC tanyakan keberadaan Brigadir J. Setelah terjadi adanya dugaan pelecehan seksual, terdapat percakapan antara PC dan Bribka Riki Rizal alias Bribka RR. PC justru menanyakan Brigadir Yosua. PC masih bertanya kepada RR ketika itu di mana Yosua. Jadi agak aneh orang yang melakukan kekerasan seksual tapi korban masih tanya di mana Yosua, paparnya. 6. Brigadir J dan PC masih bertemu Brigadir Yosua dan Putri Chandrawati setelah peristiwa dugaan pelecehan seksual masih bertemu di rumah Magelang. Pertemuan keduanya menurut LPSK terasa janggal. Kemudian Yosua dihadapkan ke ibu PC hari itu di tanggal 7 di Magelang itu di kamar dan itu kan juga aneh. Seorang korban mau bertemu dengan pelaku kekerasan seksualnya apalagi misalnya pemerkosaan atau pencabulan, bebernya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari salah dan dosa.